Selamat datang di perkuliahan variabel kompleks ya. Untuk pada video ini masih kita akan membahas tentang integral kompleks. Nah, khususnya di sini adalah tentang integral bebas lintasan atau pada video yang bagian ketiga. Oke ya, kita lanjut materinya ya. Nah, di sini untuk integral bebas lintasan gitu ya, terlihat pada gambar yang atas ini gitu ya. Ada suatu lintasan tertutup gitu ya. Dia pada domain D, atau yang biru ini kita namakan dengan domain D gitu ya. Nah, di sini berarti dia disebut tersambung sederhana lintasannya gitu. Nah, kalau yang bawah ini ya, dia ada suatu integral lintasan tertutup juga gitu ya, pada domain D, biru juga di sini ya, di sini. Nah, tetapi di dalam integralnya itu ada bagian yang dia bukan merupakan domain D gitu ya. Berarti dia istilahnya tidak tersambung sederhana gitu ya. Jadi yang di sini yang atas dia tersambung sederhana karena semua yang area yang dilingkupi oleh integral oleh lintasan tersebut itu pada domain D, sedangkan yang di sini di dalam integralnya itu terdapat bagian yang bukan merupakan domain D, maka dia tidak tersambung sederhana seperti itu. Nah, pada integral bebas lintasan gitu ya, dia hanya bergantung pada titik akhir dikurangi titik awal gitu ya. Jadi di sini integral C atau integral garis pada fz gitu ya, pada integral bebas lintasan itu adalah ini titik akhir gitu ya dikurangi titik awal gitu ya, dengan dimana fz ya, fz itu adalah hasil integral dari fz gitu, fz kecil gitu ya. Jadi nah, ketika f aksen f besar z diturunkan itu berarti kan menjadi fz gitu ya. Nah, dia turunannya. Nah, berarti misal nih ada titik A gitu ya sampai B gitu ya di sini. Nah, integral bebas lintasan. Nah, ini hasilnya ini misalnya melalui jalur C gitu ya. Nah, hasilnya akan sama dengan lintasan yang misalnya di sini kita katakan sebagai D gitu ya, karena dia hanya menghitung awal dikurangi dengan akhir aja gitu. Jadi hasilnya dia sama karena dia termasuk dia integral bebas lintasan gitu. Nah, untuk yang kedua, misal fz ya, atau fungsi fz analitik pada D dan lintasan C itu tertutup pada D gitu ya. Jadi lintasannya tertutup atau kedua ujungnya bertemu gitu ya. Nah, ini dia integralnya adalah 0 gitu. Jadi sejauh apapun atau serumit apapun lintasannya gitu ya, seperti itu. Nah, apabila dia kedua ujungnya bertemu gitu ya, atau dia termasuk dalam lintasan tertutup itu, maka dia integralnya adalah 0 seperti itu. Jadi integral bebas lintasan kalau yang tadi dia terbuka gitu ya, lintasannya terbuka, dia hanya memperhatikan ujung-ujungnya saja. Nah, jadi dari sini dari dari A ke B gitu ya, dia hanya memperhatikan ujung akhir dikurangi ujung awalnya saja gitu untuk integralnya gitu. Terserah dia mau lewat yang mana lintasannya gitu ya, yang penting awalnya di A, akhirnya di B gitu. Nah, kalau yang di sini di lintasan tertutup gitu ya, integralnya adalah 0 karena kan dia tidak ada perpindahan gitu ya. Jadi misalnya awalnya di titik ini A gitu ya, setelah muter-muter gitu, nah kembali lagi ke titik A, maka integralnya adalah 0 seperti itu. Nah, untuk contohnya di sini integral bebas lintasan gitu ya, ada fungsi fz itu dia z sin z terhadap dz gitu ya. Maka ingat di sini menggunakan integral parsial gitu ya. Maka ketika u itu sama dengan z ya, dan berarti kan du-nya itu adalah dz gitu ya. Lalu dv-nya ya, dv-nya adalah sin z dz gitu ya. Nah, maka v-nya, nah kalau hasil turunannya itu adalah sin z dz, maka aslinya gitu ya, atau v-nya itu adalah integral dari sin z dz gitu ya. Integral dari sin z itu adalah main cos z. Nah, ingat integral parsial itu rumusnya adalah u
maaf, di sini U dikalikan V minus integral V dikalikan DU gitu ya. Berarti U-nya itu adalah tadi kita umpamakan sebagai Z, lalu V-nya itu adalah min cos Z dikurangi integral dari V-nya adalah min cos Z ya gitu ya. Lalu di sini DU-nya adalah DZ gitu ya. Nah, tinggal kita integralkan min cos Z ya. Integral dari min cos Z ya, kalau kita lihat di sini kan sin cos min sin min cos. Nah, integral dari min cos ya, kalau kita naikkan berarti adalah min sin gitu ya. Berarti kita tulis yang di sini min Z cos Z ya dikurangi min sin, berarti ditambah sin Z. Seperti itu ya, dengan batas adalah 2pi min pi pi plus 3pi. Nah, di sini ya, berarti min Z cos Z ditambah sin Z gitu ya, dengan batas 2pi min pi dengan batas bawahnya pi plus 3pi. Nah, kalau kita masukkan hasilnya menjadi 2pi pi min 2pi itu ya di sini dikalikan cos pi ditambah sin pi itu. Untuk yang ini kan setiap Z itu kan digantikan oleh 2pi min pi ini gitu. Nah, yang di sini pi plus 3pi dikalikan cos 3pi plus sin 3pi. Seperti itu, hasilnya adalah ini. Ya, tinggal kita nanti kalikan pi-nya digantikan 180 gitu menggunakan kalkulator, cos pi atau sin pi atau sin 180 berapa hasilnya gitu, seperti itu. Mungkin itu saja untuk integral bebas lintasan. Terima kasih.